Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fujia Mandala Sila dari kelas Manajemen Pagi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia pastinya memiliki sistem hukum untuk mengatur ketertiban di dalam negara. Ketentuan Indonesia sebagai negara hukum telah tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 UDRI tahun 1945. Pengertian sistem merupakan sebuah kesatuan yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia, karya Musanef, sistem merupakan kelompok bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu tujuan. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan terpenuhi atau mengalami gangguan. Definisi hukum. Hukum merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat. Norma hukum berbeda dengan norma lainnya karena memiliki sanksi yang tegas. Dalam buku Menguak Realitas Hukum tahun 2008, karya Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, dibuat oleh pemerintah dan dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis. Bersifat mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, disertai dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Definisi sistem hukum. Sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur, serta berasal dari berbagai pandangan, asas, teori para pakar. Sementara peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara hukum. Sistem hukum dan peradilan saling berhubungan satu sama lain. Dua-duanya membentuk sinergi di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara. Sistem Hukum Nasional. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sistem Hukum Indonesia dibuat berdasarkan UUD RI 1945 sebagai hukum dasar nasional, sementara Pancasila digunakan sebagai sumber hukum dasar nasional. Prinsip pembentukan peraturan hukum nasional adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Apabila peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya atau sejenis, maka yang berlaku adalah peraturan yang terbaru. Peraturan yang lama dikesampingkan atau lex posterior derogat priori. Jika peraturan yang lebih tinggi tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara untuk peraturan yang mengatur hal-hal kekhususan dalam hal umum atau sejenis yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka yang berlaku adalah peraturan yang mengatur hal khusus tersebut atau lex specialis derajat lex generalis. Selain UUD RI 1945 dan Pancasila, Indonesia juga memiliki hukum nasional yang merupakan warisan hukum kolonial, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.